Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita tiba di video sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan mempelajari fitur-fitur baru apa sih yang tersedia di Gemini AI dan juga fitur-fitur apa saja yang tersedia di Notebook LM. Lalu kita akan mencoba bersama-sama membedakan antara Gemini dan juga Notebook LM. Selamat mengikuti pelatihan di sesi kedua. Bapak Ibu, tiba kita di sesi kedua. Oke, modul ketiga ya. Berkenalan dengan Gemini dan praktik baik prompting. Bagaimana Gemini dapat membantu proses pembelajaran? Yang pertama, Gemini memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritis, antara lain dengan fitur menjelajahi berbagai sumber, menghasilkan ide beragam, brainstorming ide pembelajaran. Selain itu, Gemini juga bisa meringkas materi dan memverifikasi keakuratan sumber. Berikutnya, Gemini bisa membantu penulisan akademik, antara lain membuat garis besar, mengatasi kebuntuan ide, memperbaiki tulisan. Yang ketiga, Gemini memungkinkan pembelajaran dan penilaian yang dipersonalisasi, menyederhanakan topik, membuat analogi, panduan belajar, dan juga merancang asesmen. Nah, akses aplikasi Gemini ini secara gratis ya, Bapak Ibu, tersedia dalam aplikasi yang bisa kita akses secara gratis. Kita tinggal buka saja di gemini.google.com. Berikutnya ada perlindungan data tambahan. Saat menggunakan aplikasi Gemini dengan akun sekolah, yaitu dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu ya. Nah, chat dari Bapak Ibu ini tidak akan ditinjau oleh peninjau manusia atau digunakan untuk meningkatkan model AI generatif. Artinya apa? Kalau kita membuka Gemini dengan belajar ID, maka percakapan kita atau input dari kita itu tidak digunakan untuk melatih Gemini, tidak digunakan untuk melatih AI. Yang berikutnya, tersedia secara global. Gemini tersedia dalam lebih dari 40 bahasa untuk pendidik dan siswa berusia 18 tahun ke atas dan akan segera tersedia untuk versi remajanya. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait pembuatan prompt yang tepat ya di Gemini. Apa itu prompt? Prompt adalah instruksi atau pertanyaan yang Anda tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Ya, baik Gemini atau yang lainnya ya, kita menggunakan prompt juga. Perintah yang Bapak Ibu tulis itu berperan penting dalam bentuk respon. Semakin baik promptnya, maka semakin sesuai juga respon yang akan kita dapat. Jangan lupakan ya, untuk hasil terbaik, buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Untuk kerangka prompts, itu kita singkat dengan istilah parts. Parts itu apa aja? Parts itu yang pertama adalah P-nya. P-nya adalah persona. E-nya adalah aim. R-nya adalah recipients. T-nya adalah theme. Dan S-nya adalah structure. Persona. Apa sih persona? Persona ini adalah sosok ya. Gemini ini kita posisikan sebagai apa? Gemini ini berperan sebagai apa? Gitu. Misalnya, bertindaklah sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Atau bisa juga kita gunakan contoh yang kedua, Anda adalah mentor berpengalaman bagi guru sekolah dasar. Atau yang berikutnya, bertindaklah sebagai desainer pembelajaran yang sangat kreatif dengan spesialisasi pengajaran sekolah menengah di Indonesia. Nah, lalu setelah kita sampaikan personanya, berikutnya masih dalam satu chat ya Bapak Ibu ya, masih dalam satu chat, kita berikan tujuan yang jelas. Apa yang ingin Bapak Ibu capai dengan Gen AI ini? Misalnya, buatkan 10 ide asesmen yang berpihak pada keberagaman murid misalnya. Nah, lalu tentukan target audiens ya, resipien. Nah, untuk apa? Kita jelaskan lagi. Asesmen tersebut misalnya ya, asesmen tersebut akan digunakan pada mata pelajaran fisika, materi global warming untuk kelas 10 SMA fase E gitu. Berikutnya, theme.
tema ya. Jelaskan gaya, nada, dan parameter relevan yang diinginkan. Nah, misalnya nih, kalau kita ingin buat puisi, apakah puisinya lucu atau laporan, apakah formal atau non formal, cerita, apakah yang horor atau gimana. Nah, itu menambahkan detail tema ini akan memandu Gen AI menuju gaya dan konten yang sesuai. Misalnya yang tadi kita assessment. Nah, lalu saya tambahkan, assessment dibuat dalam bentuk menjodohkan dan juga dalam bentuk pilihan ganda kompleks dengan beragam tingkat kesukaran dan juga disertakan kunci jawaban. Nah, yang terakhir yang S, tentukan format yang diharapkan. Nah, format ini apakah misalnya paragraf singkat atau terperinci, naskah lengkap. Nah, ini sangat membantu ya, menentukan struktur ini sangat membantu Gen AI ini untuk memformat informasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang tadi kita misalnya asesmennya, misalkan kita sampaikan, buat dalam bentuk format atau buat dalam bentuk tabel misalnya, atau buat asesmen tersebut dalam bentuk yang sesuai atau dalam bentuk sesuai format berikut. Nah, ini kita upload dulu formatnya. Kita punya kerangka misalkan format asesmennya ada apa identitas dan lain-lain gitu ya. Nah, kita upload, nanti dia akan mengikuti format yang kita inginkan. Nah, prompt dasar ya, prompt dasar. Ini misalnya prompt dasarnya itu adalah buat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Misalnya di sebelah kiri itu adalah prompt dasar Bapak Ibu. Nah, jika kita memunculkan prompt ini di Gemini, apakah Gemini akan merespon? Iya, tetap Gemini akan merespon. Ya. Tapi hasilnya bisa kita bedakan jika kita memberi prompt yang sesuai dengan patch. Kalau from versi patch-nya adalah Anda adalah seorang desainer pembelajaran ahli untuk siswa sekolah menengah dengan fokus pada pendidikan keberlanjutan lingkungan. Ini jelas sekali ya personanya ya. Lalu ditambahkan lagi aim-nya, tujuannya. Buat catatan guru yang komprehensif untuk 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan sisa makanan. Proyek ini akan diperuntukkan bagi siswa kelas 8. Nah, ini resipiennya ya. Para siswa sangat termotivasi dan bersemangat tentang keberlanjutan lingkungan. Jadi sudah jelas resipiennya adalah resipien siswa yang bersemangat misalnya gitu. Nah, gunakan nada santai dan menarik. Nah, ini untuk jenis ininya nanti aktivitas diskusinya ya. Lalu strukturnya format dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan pemformatan lain. Nah, ini seperti ini. Kalau kita mau tulis strukturnya tanpa kita upload. Oke. 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Nah, Bapak Ibu, dalam tahapan modul 4 ini kita akan mempelajari bagaimana cara mentransformasi pembelajaran dengan menggunakan Gemini. Ada 10 contohnya ya. Ada 10 cara. 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Yang pertama, meringkas bacaan. Nah, Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu memiliki tumpukan bacaan kompleks yang harus diselesaikan dan perlu dengan cepat memahami argumen-argumen utamanya serta merasa yakin dengan subjek tersebut. Nah, Gemini memungkinkan Anda untuk mengunggah file PDF, Bapak Ibu, lalu menghasilkan audio overview. Jadi kita bisa menghasilkan ringkasan audio dari file PDF. Nah, misalnya file PDF-nya, ya nanti kita akan contohkan ini di bagian akhir Bapak Ibu, kita akan langsung praktek bagaimana dari file PDF itu kita menghasilkan audio overview. Yang pertama nih caranya, kita unggah file ke Gemini ya. Klik tanda positif di bagian prompt ya, di bagian prompt lalu unggah file. Nah, kita masukkan promptnya. Rangkum poin-poin penting dari dokumen ini untuk guru sekolah dasar. Nada dan bahasa harus sesuai dengan audiens tersebut. Sajikan ringkasan dalam poin-poin yang jelas, dikelompokkan berdasarkan tema. PDF-nya adalah PDF pembelajaran mendalam. Nah, di sini, nah dia hasilnya adalah dia menampilkan tuh poin-poinnya. Misalnya, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan pembelajaran, bukan kurikulum baru. Tujuannya adalah menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan bagi siswa, bla 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 dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ringkasannya. Yang berikutnya, demo yang kedua, kita bisa mengekspor jawaban. Setelah Bapak Ibu mendapatkan tanggapan, maka Bapak Ibu mungkin ingin menggunakannya dalam dokumen yang sedang Bapak Ibu kerjakan, atau bisa juga membagikan kepada orang lain tanggapannya. Nah, kita tinggal klik tombol yang seperti bahasa Bapak Ibu ya, bagikan ya, tombol bagikan atau export, share and export untuk menyalin tanggapan dari Gemini langsung misalnya ke Gmail ya, atau ke
Google Dokumen atau spreadsheet atau sebagai tautan yang dapat dibagikan sehingga orang lain dapat dengan mudah melihat prompt Anda dan tanggapan dari Gemini. Jadi kalau kita bagikan nih pertanyaan kita dan juga tanggapannya itu akan bisa dilihat oleh orang lain. Yang berikutnya, dengarkan respon di Gemini. Anda dapat mendengarkan tanggapan atau respon di Gemini dengan cara klik listen pada menu titik 3 di respon Gemini. Nah, ini kan sudah ada responnya nih dari Gemini. Berikut ini revisi prompt untuk guru K12 di Indonesia gitu kan. Ini responnya. Nah, misalnya nih kita lagi sibuk lagi mengerjakan yang lain, kita nggak sempat untuk baca, maka kita tinggal klik titik 3 ini lalu listen. Dia nanti akan dibacakan oleh Gemini. Kita bisa mengerjakan hal lain sambil mendengarkan responnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Berikutnya ringkasan audio di Gemini. Kalau kita mau membuat ringkasan audio di Gemini, kita tinggal masukkan ya tanda positif, lalu kita unggah file, kemudian ketik generate audio overview. Nah, misalnya kita memasukkan ini PDF pembelajaran mendalam, ya. Lalu kita generate audio overview. Nah, dia akan mengenerate, dia akan merangkum. Namun untuk saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tertarik nih untuk sambil belajar listening lah ya, boleh lah. Berikutnya, untuk menyimpan percakapan ya, mungkin Bapak Ibu ini sudah sangat familiar. Untuk menyimpan percakapan kita tinggal pilih titik 3 di bagian percakapan kita, lalu klik pin ya, pilih pin. Perencanaan kurikulum. Untuk merencanakan kurikulum, salah satunya kita bisa gunakan Gemini Canvas ya. Gemini Canvas ini memungkinkan kolaborasi interaktif langsung di dalam Gemini. Mulai dari mencari ide, struktur mata pelajaran baru, hingga menyempurnakan tujuan pembelajaran, dan juga strategi penilaian yang membantu Bapak Ibu mengembangkan kurikulum yang menarik dan juga efektif. Gimana caranya? Caranya kita masuk ke bagian prompt, lalu kita pilih tools ya, kita pilih chip Canvas, lalu kita masukkan prompt, misalnya gini. Anda adalah seorang guru TIK di sekolah menengah atas. Buatlah kerangka kurikulum yang kuat dan relevan untuk mata pelajaran ini, mencakup judul mata pelajaran, target audiens, konteks, potensi tantangan, tema-tema utama, dan prasyarat. Sertakan rincian kelas dengan 2-3 tujuan pembelajaran SMART dan juga topik-topik utama untuk setiap bagian kelas. Sertakan 5 pendekatan pedagogis dan metode penilaian, serta justifikasi singkat, serta ide-ide untuk mengintegrasikan tren CS terkini, standar, dan pertimbangan etika. Lalu akan muncul, Bapak Ibu, kerangka kurikulum untuk TIK ya, judul, target audiens, konteks, potensi, tantangan, dan lain-lain. Dan ini kita bisa membagikan dengan teman ya, dan teman juga bisa mengedit ya, ikut mengedit. Nah, berikutnya ini masih di Canvas. Ini di Canvas kita bisa membuat coding aplikasi yang lebih mudah ya. Dapat membantu Bapak Ibu membuat konten apapun ya, mudah diingat oleh rekan kerja atau siswa Bapak Ibu dengan cara menghasilkan kode HTML yang bisa ditempel baik di Google Sites maupun di blog ya, misalnya di Blogger ya, dan digunakan bersama dengan siswa. Misalnya nih Bapak Ibu coding di Canvas ya. Kita seperti biasa kita pilih Canvas di bagian prompt, itu kan ada tools ya, ada beberapa ya. Nah, kita pilih Canvas, lalu masukkan prompt ya. Ini contoh promptnya. Buatlah sebuah aplikasi. Saya seorang guru matematika kelas 6. Buatlah sebuah aplikasi untuk membantu pemahaman siswa tentang pecahan dalam mempersiapkan ujian akhir tahun mereka. Saya ingin aplikasi ini menampilkan representasi visual menggunakan pecahan dan semua operasi. Contohnya, membagi, mengali, pecahan, dan bla bla bla, sampai dia di bagian terakhir adalah buatlah bagian aritmatika terpisah dan bagian penalaran buat dalam format HTML. Nah, di sini ada dua pilihan nih kode. Kalau kode nanti maka yang tampil adalah codingnya. Ada kode-kodenya ya Bapak Ibu. Lalu ada di bagian pratinjau. Pratinjau ini yang tampil adalah apa yang nanti akan ditampilkan pada pengguna atau pada siswa. Ini contohnya aplikasi pecahan interaktif, aritmatika pecahan, penjumlahan pecahan. Ini contoh-contohnya. Ini kalau kita klik jumlahkan nanti dia akan ada jawabannya. Pengurangan, perkalian, penalaran. Ini adalah contoh ya penggunaan Canvas untuk coding ya. Berikutnya membuat kuis ya. Dengan Gemini, Bapak Ibu bisa membuat kuis khusus berdasarkan konten apapun ya untuk membantu siswa berlatih melacak perkembangan mereka dan berhasil dalam ujian mereka. Siswa bahkan dapat belajar dengan tes standar tertentu dan menerima konten persiapan ujian yang dibuat sesuai format dan konten tes tersebut.
Kita membuat quiz ya. Ini masih di kanvas ya Bapak Ibu, masih di kanvas, kita masukkan prompt. Sebagai seorang guru kelas 3, buat 5 pertanyaan yang menilai pemahaman siswa berusia 9 tahun tentang 3 wujud benda, padat, cair, gas. Atau boleh juga nih Bapak Ibu kalau mau memasukkan prompt lain, misalnya buat quiz latihan 20 soal untuk mahasiswa dalam mata kuliah pengantar biologi dengan konsep-konsep bla 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 ya. Bebas ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh hasilnya kuis wujud benda. Uji pengetahuan tentang padat, cair, dan gas. Benda apa yang memiliki bentuk tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah yang berbeda? Nanti anak-anak pilih. Lalu kirim jawaban. Itu kalau baru satu ya. Tadi diminta pertanyaannya sebanyak 5. Nanti setiap selesai kirim jawaban nanti akan muncul lagi. Untuk formatnya Bapak Ibu bisa mengcustom lagi di Gemini. Misalkan ini kurang cocok, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Saya ingin nilainya tampil dalam bentuk bintang, 5 bintang yang akan terisi penuh jika jawaban benar gitu misalnya. Bisa Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya selain kanvas di Gemini ada deep research Bapak Ibu sekarang. Kita bisa hemat berjam-jam waktu dengan deep research. Gemini deep research ini dirancang untuk melakukan penelitian dengan cara Gemini deep research ini dirancang untuk melakukan penelitian dengan cara menjelajahi web untuk menemukan jawaban dan mensintesis temuan dalam bentuk hasil laporan penelitian beberapa halaman yang komprehensif. Nah, caranya gimana? Caranya di bagian prompt itu ada chip ya, deep research ya. Nah, deep research ini di bagian tool ya Bapak Ibu ya, di bagian tool. Lalu kita ketikkan prompt-nya. Ini contoh aja ya, contohnya. Sebagai guru bahasa Inggris kelas 7 yang representasi kepada sekelompok rekan sejawat, teliti potensi hubungan positif antara menulis dan berpikir kognisi. Nah, di sini dia akan muncul situs risetnya. Dan kita bisa mulai meneliti ya. Klik mulai meneliti, nanti dia akan lanjut lagi. Risetnya mendalam. Yang berikutnya, nah ini pembuatan gambar dan video. Ini yang sedang ramai ya Bapak Ibu. Di Gemini, di bagian tools, lagi-lagi ya, di bagian tools ada Imagen 4 dan juga VO 3. Nah, di Imagen 4 ini, pendidik bisa membuat gambar. Sementara di VO 3 itu pendidik bisa membuat video. Untuk mewujudkan imajinasi Bapak Ibu menggunakan prompt. Ya. Misalnya nih, dengan Imagen dan VO ini, kita bisa membuat konsep lebih hidup. Guru bisa menghasilkan gambar atau klip video pendek yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, arsitektur, atau peristiwa penting yang sesuai dengan materi kita, Bapak Ibu. Lalu juga selain itu bisa memvisualisasikan ide dan gagasan kan? Visualisasi ide dengan cepat selama sesi brainstorming untuk proyek, kelas seni, atau bahkan penemuan baru ya. Lalu membuat diferensiasi media ajar. Hasilkan visual yang disederhanakan untuk siswa yang terbantu dengan alat bantu visual ya, untuk siswa visual ya. Kita membuat diferensiasi media ajar. Ini contoh pembuatan gambar ya dengan Imagen 4. Misalnya, buat gambar penjelasan sel. Nah, muncul nih gambarnya seperti ini. Ya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Bapak Ibu nanti tinggal dilawan sampai Gemini. Tolong dalam bahasa Indonesia misalnya atau dalam ya, tapi kurang lebih sama ya bahasa Inggris bahasa Indonesia ya untuk istilah-istilah biologinya ini, bagian-bagian dari sel. Ini sitoplasma, mesosel. Berikutnya Bapak Ibu, kita untuk praktik baik prom ya untuk Imagen 4 ini, kita harus memperhatikan poin-poin berikut ya untuk memberikan instruksi yang kreatif spesifik yang dibutuhkan untuk hasil gambar yang lebih baik di Gemini. Misalnya, kita tambahkan pencahayaannya, apakah pencahayaannya dramatis, golden hour, atau bercahaya terang misalnya. Lalu perspektif, apakah wide angle, close up, aerial view, atau fish eye. Nah, lalu berikutnya fokus dan kedalaman bidang. Apakah kedalaman bidang dangkal atau dalam, fokus lembut. Nah, ini untuk
gambar yang benar-benar memang sesuai dengan apa yang kita imajinasikan. Suasana juga yang melankolis, menyeramkan, damai, atau gaya artistik ya, misalkan fotorealistik atau abstrak. Mediumnya misalkan cat air, novel grafis, claymation, menggunakan gaya dari suatu gerakan seni, genre atau dekade misalkan realistik, abstrak dan lain-lain ya. Nah, ini ada demo pembuatan video dengan VO3 ya. Nah, pembuatan video dengan VO3. Caranya kita klik di bagian tools ya, di bagian tools itu ada VO3 ya. Di bagian prompt ya. Lalu kita masukkan prompt untuk siswa kelas 12 di kelas biologi buat video yang menampilkan satu sel bercahaya yang merepresentasikan infeksi awal. Tunjukkan sel ini membelah dengan cepat dan menyebar ke sel-sel di sekitarnya. Secara visual, demonstrasikan pertumbuhan eksponensial. Selanjutnya, perkenalkan antibodi animasi yang mulai menempel dan menetralkan sel-sel yang terinfeksi. Menurunkan penurunan penyebaran. Gunakan warna-warna cerah dan berbeda agar jelas, serta pertahankan estetika ilmiah yang steril. Nah, maka hasil dari VO3-nya seperti ini. Ini antibodi menempel. Oke, yang berikutnya, membuat custom AI. Nah, custom AI ini kita dinamakan GEMS ya. GEMS atau GAMS, terserah Bapak Ibu yang menyebutkannya. Nah, GAMS ini adalah versi Gemini yang dapat Bapak Ibu personalisasi. Jadi GAMS ini memungkinkan Bapak Ibu menyimpan instruksi terperinci untuk tugas yang paling sering Bapak Ibu lakukan, sehingga Bapak Ibu bisa menghemat waktu dalam menggunakan Gemini. Contohnya adalah misalnya kita membuat game baru di Gemini, namanya misalkan gamifikasi pembelajaran. Ya, caranya kita klik jelajahi games atau yang di bagian kiri ya, di bagian kiri panel kiri itu ada jelajahi games, lalu kita pilih game baru. Kita buat misalkan kita kasih nama gamifikasi pembelajaran, lalu instruksinya. Buat game yang membantu saya mengubah pelajaran di kelas menjadi permainan kelompok yang singkat, bla 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 ya. Terus tambahkan file untuk referensi game Anda. Misalkan Bapak Ibu punya file materi yang sedang dipelajari atau jenis-jenis permainan yang mungkin familiar atau ingin dilakukan gitu. Atau daftar pertanyaan diskusi di kelas. Ya, itu bisa kita upload sebagai referensi dari si game. Nah, nanti game ini kita bisa memasukkan pertanyaan atau bisa berdiskusi di bagian game ini, game yang sudah kita buat. Nanti kita akan praktek ya Bapak Ibu ya, di akhir insya Allah. Yang berikutnya adalah guided learning. Nah, guided learning ini membantu Bapak Ibu membangun pemahaman yang mendalam dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk menciptakan diskusi pembelajaran. Jadi ini seperti pertanyaan dan juga jawaban yang membimbing ya, jawaban membimbing gitu. Nah, Anda dapat menggunakan link Gemini Google Guided Learning untuk membuka Gemini langsung dalam mode guided learning. Dan ini bisa kita bagikan ke siswa. Gitu. Cuma siswa harus kita kasih tahu dulu cara penggunaannya agar efektif. Nah, di dalam fitur berbayar, di sini di Gemini in Workspace ya. Jadi Gemini ini juga ada di fitur berbayar itu di Drive, di Google Docs, di Google Sheets, di Google Slides, di Google Form, di Google Meet, dan di Gmail. Contohnya di Gmail ini dia berfungsi untuk meringkas email ya. Di Google Form membuat kuis, atau bahkan kemarin saya coba yang fitur berbayar karena lagi ada promo free untuk bulan pertama. Nah, itu hasil tanggapan siswa di Google Form dibuat summarize-nya oleh Gemini gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh-contoh manfaat Gemini atau fungsi Gemini di Gemini in Workspace ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya juga ingin memperkenalkan ya seorang ahli dalam informasi terpercaya Anda ya. Ada terobosan baru dari Google ya, namanya Notebook LM. Notebook LM ini dapat mengubah sumber. Bapak Ibu, berikutnya ini merupakan terobosan baru dari Google, yakni Notebook LM. Notebook LM ini ibaratnya seorang ahli dalam informasi terpercaya Anda. Notebook LM dapat mengubah sumber Anda menjadi panduan belajar, ringkasan audio bergaya podcast, dan banyak lagi.
Misalnya sumber yang kita masukkan di notebook LM ini berupa Google Doc, Google Slide, video, bisa juga file PDF, teks, gambar, audio, dan juga alamat web sebagai referensi. Dan kita bisa mengubahnya menjadi kuis tanya jawab, ringkasan materi, ringkasan audio, dokumen briefing, panduan belajar, laporan, dan bahkan yang sangat seru ini adalah bisa diubah menjadi mind map. Cara mengaksesnya, yang pertama kita buka ikon Notebook LM di peluncur aplikasi Google, lalu buka alamat website notebooklm.google.com. Di sini juga sudah tersedia kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk akun Google, kita bisa pilih di pilihan. Ini tersedia, ini logonya untuk Notebook LM. Ini kertas apa dari sini, Pak? Nah, yang membedakan Notebook LM dengan artificial intelligence yang lain, antara lain, Notebook LM ini menjaga data Anda tetap pribadi dan aman. Jadi data pribadi Anda tidak digunakan untuk melatih Notebook LM. Untuk akun Google Workspace, kami tidak mencatat pertanyaan atau jawaban, sehingga data selalu bersifat pribadi bagi pengguna. Jadi apapun yang Bapak Ibu upload ke dalam Notebook LM, ya itu peruntukannya hanya untuk Bapak Ibu. Jadi di sini Google menghargai privasi Bapak Ibu dan tidak menggunakan data pribadi Bapak Ibu untuk melatih AI Notebook LM. Termasuk upload sumber, query, respon dari model untuk bahan latihan juga tidak. Di Notebook LM ini kita bisa mencari sumber tambahan lain dengan The Discover Tool. Bapak Ibu bisa mencari informasi tambahan yang terkait dari web untuk dimasukkan ke dalam Notebook LM dengan menggunakan The Discover Tool. Jadi di sini kita bisa upload di bagian ini, lalu bisa juga kita klik Discover Search. Ini untuk tambahan referensi. Berikutnya, Notebook LM juga bisa membuat ringkasan audio atau audio overview. Ringkasan audio mengubah sumber Anda menjadi ringkasan bergaya podcast, disuarakan oleh dua host AI. Ini adalah cara yang cepat dan menarik untuk menyerap materi, dan sangat cocok untuk multitasking atau pembelajaran auditori. Notebook LM meringkas catatan Anda, rencana pelajaran, dokumen, penelitian, artikel, tautan situs web, atau video ke dalam file audio percakapan. Fitur customisasi, Anda bisa memandu host untuk berfokus pada apa yang paling penting bagi Anda. Ini tidak bisa diakses ya Bapak Ibu. Kita next. Selain audio overview, di sini juga ada video overview. Nah, di video overviews ini, Notebook LM bisa pada video overviews ini, Notebook LM bisa menyertakan video overview yang memungkinkan pengguna mengubah dokumen, slide, bagan, dan lainnya menjadi video penjelasan yang menarik yang dinarasikan oleh suara AI. Nah, yang berikutnya adalah membuat peta pikiran atau mind map. Jadi, secara instan buat peta yang mengatur sumber Bapak Ibu untuk penjelajahan yang mudah ya. Kita kalau dengan mind map itu kan lebih terstruktur dan lebih mudah dalam penjelasan. Lalu memahami struktur keseluruhan dengan tema-tema utama materi sumber yang kita upload itu jadi lebih mudah. Berikutnya, peta pikiran ini juga menunjukkan hubungan konseptual antara poin dari topik atau subtopik dari seluruh sumber dalam peta pikiran. Caranya adalah klik 2 kali untuk mendapatkan ringkasan topik atau subtopik apapun dengan kutipan yang tepat. Lalu dukung tinjauan siswa dan perjalanan pendidik untuk momen pengajaran ulang atau pra pengajaran. Nanti kita akan langsung praktik ya Bapak Ibu. Di sini penjelasannya dulu. Next ada study guide, ya, panduan belajar. Jadi Notebook LM ini membantu Bapak Ibu mengatur catatan, materi kelas atau sumber daya yang diunggah ke dalam panduan belajar yang terstruktur secara instan. Caranya klik panduan belajar di panel catatan untuk menghasilkan panduan belajar yang mencakup ada 3 ya Bapak Ibu ya, pertanyaan kuis dengan kunci jawaban, contoh soal esai untuk latihan, dan juga glosarium istilah-istilah penting.
Nah, ini bisa dibagikan kepada siswa untuk ditinjau sebelum ujian atau digunakan sebagai sumber belajar agar siswa-siswi dapat merefleksikan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Nah, jadi di sini sangat mendukung untuk pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang berikutnya, buat dan bagikan buku catatan. Jadi notebook LM ini bisa dibagikan menggunakan tautan publik ya. Ini bisa didistribusikan ya panduan belajar untuk kelas Bapak Ibu di notebook LM, gambaran umum proyek misalnya untuk kerja kolaboratif atau sumber belajar pilihan untuk pengembangan profesional. Caranya pilih tombol bagikan di pojok kanan atas. Lalu kita ubah, siapapun yang memiliki tautan ini bisa melihat atau bisa mengedit ya. Jadi bisa mengedit bersama untuk satu notebook ini. Ya. Kita masuk ke modul terakhir, Bapak Ibu, ulasan dan refleksi program. Untuk ulasan dan refleksi program akan dijelaskan di video sesi ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.